adik-adik, selamat hari Minggu. Siapa nih yang udah siap untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan? Pasti semuanya udah siap ya. Nah adik-adik, untuk mengawali sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita memujikan matahari bersinar terang yuk. Semuanya memuji Tuhan bersama-sama ya. Matahari bersinar terang, berkicaulah terang, harum semerbak bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya. Matahari bersinar terang, berkicaulah terang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Nah adik-adik, luar biasa ya Tuhan kita. Matahari pagi hari kita sudah bisa melihat matahari bersinar terang. Kita bisa lihat burung-burung penyanyi berkicau, bunga-bunga semuanya pasti semerbak harum. Adik-adik sudah bersyukur belum pagi hari ini melihat berkat Tuhan yang luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan, kita mau berdoa dulu ya. Kita mau berdoa untuk mengawali sekolah minggu kita pagi hari ini. Yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu boleh berkumpul untuk memuji Tuhan di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan, pagi hari ini kami boleh belajar, kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kami boleh memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kami sudah menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay. Adik-adik, kita sudah berdoa nih adik-adik, tapi kita harus tetap semangat adik-adik. Kita mau memuji Tuhan lagi yuk. Kita mau pujikan bagaimana. Pasti tahu ya lagunya ya. Yuk kita sama-sama pagi berdiri, kita mau pujikan bagaimana Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakan perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Shalalala. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Shalalala. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yeay. Nah, betul ya adik-adik, lagu ini mengajarkan kita untuk saling mengasihi, sama seperti Tuhan mengasihi kita. Begitupun kita harus mengasihi orang tua kita, teman-teman kita, saudara kita, sahabat kita. Semua kita harus saling mengasihi. Nah adik-adik, sebelumnya kita mau melanjutkan ke firman Tuhan nih. Tapi Mbak Lia mau tanya dulu deh, adik-adik pasti
pasti pernah ya mendapatkan pesan, nasihat dari papa, dari mama, kakek, nenek, dari ibu guru. Semuanya pasti pernah ya, tentu pernah. Coba deh Mbak Lia mau dengar ceritanya dari Ina. Mbak Lia udah lama nih nggak ketemu Ina. Coba Ina ceritain ya, pernah nggak dapat pesan dari papa atau mama? Halo teman-teman, saya Ina. Saya akan menyampaikan pesan yang selalu disampaikan orang tua kepada saya. Orang tua saya selalu berpesan bahwa saya harus rajin belajar supaya saya bisa mencapai cita-cita yang saya impikan. Orang tua saya juga selalu berpesan bahwa kami bersaudara jangan sampai bertengkar dan harus selalu rukun. Orang tua saya juga selalu berpesan bahwa kami harus rajin ke gereja, rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, dan juga selalu setia kepada Tuhan. Orang tua saya juga selalu berpesan bahwa kami harus belajar bertanggung jawab dan juga membantu orang tua. Sekian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, terima kasih Ina. Betul sekali ya pesan-pesan yang diberikan orang tua buat Ina. Ina harus bertanggung jawab, Ina harus setia sama Tuhan Yesus, Ina harus rukun, nggak boleh bertengkar ya sama kakaknya. Nah, sama seperti adik-adik juga di rumah pasti pernah ya mendapatkan pesan dari orang tua kita. Pasti pesannya juga yang baik-baik buat kita, supaya kita menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang baik, yang penurut, yang selalu rukun sama siapapun dan saling mengasihi. Sebenarnya adik-adik tahu nggak sih pesan orang tua kita itu untuk apa? Untuk apa buat hidup kita? Buat kita tuh apa sih? Nah, adik-adik hari ini kita juga mau belajar nih dari salah satu tokoh Alkitab yang memberikan pesan kepada bangsanya. Wah, kira-kira siapa ya? Siapa yang tahu? Nah, kita mau belajar hari ini sama Kak Iki. Kak Iki akan menceritakan siapa sih tokoh Alkitab ini. Adik-adik udah gak sabar ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke firman Tuhan, kita mau pujikan biarpun gunung-gunung beranjak ya. Yuk, kita persiapkan hati kita. Kita mau pujikan lagu ini. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikian firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikian firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, adik-adik udah siap ya mendengarkan firman Tuhan? Yuk, silakan Kak Iki. Mbak Lia, karena Mbak Lia sudah mempunyai pujian bersama adik-adik. Sekarang giliran Kak Iki nih untuk bercerita kepada adik-adik. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita Alkitab yang terambil dari kitab Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-31. Karena ayatnya yang panjang, jadi adik-adik bisa membacanya bersama-sama dengan orang tua di rumah ya. Dari cerita-cerita minggu-minggu yang udah lewat, ada yang masih ingat kira-kira
siapa aja pemimpin bangsa Israel yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir hingga sampai ke tanah Kanaan? Kira siapa sih? Kira siapa ya? Benar adik-adik, kalau adik-adik menjawab Musa, benar. Kalau adik-adik jawab Yosua, juga benar. Karena memang betul pemimpin bangsa Israel ada dua. Yang pertama yaitu Bapak Musa. Bapak Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian pada umur 120 tahun, Bapak Musa meninggal dunia. Kemudian setelah itu Allah memilih Yosua bin Nun untuk menjadi pengganti Musa sebagai pemimpin bangsa Israel yang kedua yang mengantarkan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Di halnya Musa, Yosua bin Nun ini juga merupakan seseorang yang sangat patuh dan taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Sehingga apa yang diperbuatkan oleh Yosua selalu berhasil karena sikapnya tadi, dia takut akan Tuhan, sehingga Tuhan selalu menyertai apa yang dilakukannya. Nah, adik-adik, saat itu Yosua sudah menginjak umur 110 tahun. Dan ia menyadari bahwa sudah dekat saatnya Yosua meninggal. Yosua sangat bersyukur sekali karena hingga saat itu ia sangat diberkati sama Tuhan karena sikapnya yang tadi taat kepada perintah Tuhan, sehingga pada saat itu mereka berhasil mengalahkan bangsa Kanaan. Saat ini bangsa Israel dan bangsa Kanaan hidup berdampingan. Tetapi seperti yang kita tahu bahwa bangsa Kanaan adalah bangsa yang menyembah dewa-dewa dan berhala. Oleh karena itu, Yosua semakin khawatir karena pergaulan bangsa Israel dan bangsa Kanaan bisa-bisa menginginkan bangsa Israel yang tadinya nurut sama Tuhan bisa berpaling kemudian mengikuti bangsa Kanaan, menyembah para dewa-dewa dan berhala. Lalu Yosua mengumpulkan seluruh bangsa Israel di Sikem. Kemudian Yosua mulai menyampaikan pesan. Ada beberapa pesan yang disampaikan Yosua kepada bangsa Israel. Pesan yang pertama adalah bangsa Israel harus taat dan patuh hanya pada firman Tuhan. Yang kedua, bangsa Israel harus mengasingkan diri dan waspada kepada orang Kanaan sehingga mereka tidak mengikuti orang Kanaan menyembah dewa-dewa orang Kanaan. Yang ketiga adalah orang Israel atau bangsa Israel hanya berpaut kepada Allah yang sudah mengasihi dan melindungi mereka. Pesan-pesan ini disampaikan Yosua kepada bangsa Israel agar bangsa Israel tetap setia beribadah kepada Tuhan dan tidak menyembah dewa-dewa orang Kanaan. Yosua mengingatkan mereka karena Yosua tahu bahwa Allah yang melindungi mereka juga dapat membinasakan bangsa Israel jika bangsa Israel tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Tetapi bangsa Israel menyambutnya dengan baik. Bangsa Israel mengikuti apa yang dipesankan oleh Yosua kepada mereka, sehingga mereka tetap beribadah, patuh dan taat kepada apa yang dipesankan Yosua dan diperintahkan Tuhan untuk selalu menyembah Allah dan taat kepada setiap perintah Tuhan. Kalau tadi Yosua memberikan pesan kepada bangsa Israel, seperti teman kita tadi, Ina, dia juga mendapatkan pesan dan nasihat dari orang tuanya. Adik-adik juga sering kan mendapatkan nasihat atau pesan dari orang tua. Nah, kira-kira gimana sih sikap adik-adik? Apakah adik-adik akan patuh atau malah
ngeyel, dan tidak mengikuti apa yang dinasihatkan orang tua. Kira-kira adik-adik termasuk yang mana nih? Yang patuh atau yang ngeyel? Kira-kira yang mana sih? Tetapi Kak Iki yakin dan percaya bahwa anak-anak sekolah minggu di Tegalrejo merupakan anak-anak yang patuh dan taat kepada apa yang diperintahkan oleh mama dan papa kita. Mama dan papa kita menasihatkan kita agar kehidupan kita lebih baik ke depannya. Seperti apa yang dipesankan Yosua kepada bangsa Israel. Hormat dan taat kepada apa yang diperintahkan kedua orang tua kita juga merupakan bentuk kepatuhan kita kepada Allah loh adik-adik. Seperti yang diperintahkan Tuhan dalam 10 perintahnya, terutama pada bagian kelima. Untuk mengingatkan kita, kakak meminta Banyu untuk membacakannya bagi kita semua. Teman-teman, saya mau membaca firman Tuhan. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang ditunjukkan Tuhan Allahmu kepada kamu. Terima kasih. Terima kasih Banyu karena sudah membacakannya bagi kita semua. Nah, tadi isi perintahnya seperti apa adik-adik? Perintahnya berbunyi, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, itu berarti bentuk kepatuhan kita kepada orang tua juga merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah. Nah, untuk itu adik-adik, yuk mulai dari sekarang kita mentaati, taat dan patuh kepada kedua orang tua kita sebagai wujud nyata kita kepada Allah. Sekian untuk cerita kita hari ini. Untuk itu, sekarang kita akan membawanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah henti dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita Alkitab hari ini yang mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang taat dan patuh kepada orang tua kami sebagai bentuk nyata kami untuk taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan kepada kami. Ya Tuhan, bentuklah kami anak-anak-Mu seturut kehendak Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Selesailah sekolah minggu sampai di